Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah Harahap dengan NIM 2030-2032, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya ingin memaparkan tentang kesehatan mental. Perlu kita ketahui bahwa kesehatan mental itu adalah ilmu yang meliputi tentang sistem, prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Orang yang sehat mentalnya itu akan merasa bahwa di dalam hati atau nuraninya ini selalu merasa tenang, aman, tentram. Seseorang yang dikatakan sehat jiwa atau mentalnya itu apabila dia dapat menyesuaikan dirinya serta dapat memperoleh kepuasan dalam perjuangannya, merasa lebih puas untuk memberi pada seseorang, serta secara relatif ia bebas dari rasa tegang serta cemas, dapat menerima kekecewaan untuk dipakainya sebagai pelajaran untuk hari kemudian yang akan datang, dan dapat mempunyai rasa kasih sayang dan tanggung jawab. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama itu ada faktor biologis, di mana faktor biologis inilah yang mempengaruhi kondisi kesehatan mental. Segenap unsur-unsur tubuh pada dasarnya tidak terlepas dari kesehatan mental secara keseluruhan. Kesehatan mental baik secara langsung maupun tidak langsung juga dipengaruhi oleh faktor biologis, antara lain mencakup genetika, kemampuan persepsi sensori, dan faktor yang mempengaruhi selama masa kehidupan. Yang kedua itu ada faktor psikologis. Kesehatan jiwa juga dipengaruhi oleh psikologis. Aspek psikis tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan aspek kemanusiaan. Respon terhadap ancaman beresiko pada keadaan emosi dan kognitif. Orang yang mengalami stres akan menunjukkan penurunan konsentrasi, perhatian, serta kemunduran memori. Bila dibiarkan, kondisi ini akan dapat menyebabkan ketidakmampuan menjalin hubungan dengan seseorang, baik itu lingkungan maupun keluarganya sendiri, lebih sensitif dan cepat marah, serta sulit untuk rileks. Yang ketiga itu ada sosial budaya. Sosial budaya mempengaruhi persepsi individu dalam merespons situasi yang menimbulkan stres. Yang pertama itu ada stratifikasi sosial. Yang keempat itu ada faktor lingkungan. Lingkungan menjadi pendorong kehidupan manusia dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dalam kesehatan manusia. Yang pertama itu ada lingkungan fisik, di mana lingkungan fisik ini dapat berakibat pada tekanan-tekanan psikologis dan berakibat pada kecelakaan. Keadaan lingkungan fisik dapat berpengaruh kepada kesehatan jiwa berupa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada lingkungan biologis. Gangguan yang berasal dari agen mikrobiologi seperti bakteri dan virus, penderita dapat menjadi stres apabila lingkungan tempat tinggalnya ini menjadi pemicu tumbuhnya bakteri dan virus tersebut, serta timbulnya penyakit-penyakit lainnya. Yang ketiga itu ada lingkungan sosial, yang dimana hubungan dengan orang tua, keluarga, kerabat, maupun tetangga lainnya ini merupakan hubungan yang apabila tidak terjalin dengan baik akan menjadi stresor bagi individu Selanjutnya ada ciri-ciri kesehatan mental. Yang pertama ini terhindar dari gangguan jiwa. Perlu kita ketahui bahwa perbedaan gangguan jiwa dengan penyakit jiwa itu yang pertama ada neuros, yang dimana ciri-ciri mental yang sehat yang pertama itu terhindar dari gangguan jiwa. Perlu kita ketahui bahwa gangguan jiwa ini berbeda dengan penyakit jiwa, yang dimana gangguan jiwa ini masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, tetapi penyakit jiwa ini tidak merasakan atau tidak mengetahui kesukarannya. Gangguan jiwa kepribadiannya tidak jauh dari
realitas dan masih hidup dalam alam kenyataan pada umumnya. Sedangkan penyakit jiwa ini uh, dari segala segi tanggapan, perasaan atau emosi serta dorongan-dorongan sangat terganggu, tidak ada integritas, dan ia hidup jauh dari alam kenyataannya. Kedua itu ada penyesuaian diri, di mana penyesuaian diri ini merupakan proses untuk memperoleh serta memenuhi kebutuhan dan mengatasi stres, konflik, frustasi, serta masalah-masalah lainnya dengan cara-cara tertentu. Yang ketiga, ada pemanfaatan potensi maksimal. Individu yang sehat mentalnya ini adalah yang mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan konstruktif bagi dalam pengembangan kualitas dirinya. Yang keempat ada tercapainya kebahagiaan pribadi dan orang lain. Orang yang sehat mentalnya menampilkan perilaku atau meresponnya terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya, memberikan dampak positif bagi dirinya dan atau bagi orang lain. Kita dapat menjaga kesehatan mental ini dengan ada cara-cara untuk menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental juga berkaitan dengan kesehatan rohani, yang dimana setiap orang berbeda-beda tingkat kebutuhannya. Secara terperinci, kebutuhan rohani ini meliputi yang pertama itu ada kebutuhan rasa kasih sayang. Orang yang terpenuhi rasa kasih sayangnya, yakni dapat mencintai dan merasa dicintai dan disayangi oleh orang-orang lain, terutama pada orang yang diharapkan akan kasih sayangnya ini, barangkali termasuk orang yang paling bahagia di dunia, meski kebutuhan primernya boleh jadi belum terpenuhi secara memadai. Itu ada kebutuhan rasa aman, yang dimana orang yang merasa tidak aman ini tidak dapat berpikir keras, menyusun rencana yang luas dimensinya. Sedangkan orang yang merasa aman, ia dapat berpikir secara jernih serta berkreasi secara optimal sehingga dapat memungkinkan bahwa ia dapat melahirkan karya-karya yang sangat bagus serta efektif. Yang ketiga ini ada kebutuhan akan harga diri. Orang yang merasa dirinya tidak dihargai atau direndahkan cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Jika orang yang sempit wawasannya, orang yang merasa harga dirinya direndahkan cenderung akan berakibat atau akan timbulnya perbuatan-perbuatan negatif serta ia nekat dan ia juga memiliki wawasan yang sempit. Sedangkan orang yang bijak ini, pelecehan harga diri justru mendorongnya untuk introspeksi dan melakukan evaluasi kembali terhadap akan yang telah atau sedang dilakukannya. Pikiran positifnya itu mengatakan bahwa ia harus dapat membuktikan kepada orang lain dan kepada diri sendiri bahwa ia masih mempunyai harga diri. Yang keempat itu ada kebutuhan akan rasa bebas. Pada dasarnya, manusia menginginkan kebebasan. Bebas untuk apa saja, termasuk yang negatif. Akan tetapi, jika manusia diberi kebebasan, maka akibatnya akan membuat manusia tersebut tidak bebas. Pada tiap orang, tingkat kebutuhan kepada rasa bebas berbeda-beda, sesuai dengan kapasitas diri seseorang. Yang kelima itu ada kebutuhan akan rasa sukses. Kebahagiaan seseorang yang berjuang adalah ia yang merasa akan berhasil. Keberhasilan suatu usaha dapat mendorong pelakunya untuk meningkatkan volume dan jangkauan usahanya. Yang keenam itu ada kebutuhan akan rasa mengenal. Pada dasarnya, manusia memiliki kebutuhan untuk tahu. Oleh karena itu, manusia tidak akan berhenti mencari tahu dan terus-menerus mencari tahu akan segala hal yang mungkin dia anggap
dia belum mengetahui akan berbagai macam. Dalam Islam, untuk menjaga kesehatan mental ini, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melalui sholat, zikir, bersedekah, membayar zakat, maupun lain-lainnya. Allah berfirman, yang dimana artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan memperingati Allah lah hati menjadi tentram. Mungkin cukup sekian video saya ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.